susah nih, undang ini lebih susah daripada Bu Linda. Jadi kalau ada materi mau di-share ya? Kemarin ada kirim materi. Udah kan? Ke siapa? Ke gua? Oh iya, oh iya. Lupa phone. Ayo ngomong dulu. Ya, perkenalan diri dulu. Ngapain hari ini di sini? Siapa yang undang? Ya, semangat pagi teman-teman. Pagi. Saya di sini cuma mau cerita aja ya, bukan ngajarin, bukan apa. Maksudnya apa yang saya jalanin di bisnis prudensial segala macam. Bukan bermaksud ngajarin teman-teman. Jadi saya cuma cerita. Kalau ada yang dianggap nggak sesuai, ikutin leader teman-teman aja ya. Apa yang diomong. Itu aja. Sebelumnya kita boleh duduk ya? Atau biar diri? Nggak ada materi dia, ada materi. Vincent lagi tuh. Duduknya berdiri? Ya lu temenin gue di sini lah, nggak grogi. Lupa, gua kira udah siap Vincent. Duduk aja. Mau duduk atau mau berdiri? Gak apa-apa, coba berdiri, tak foto gue duduk. Kamu dulu yang duduk juga ya? Ada lanjut ya? Lanjut, salam kenal, saya Robi, saya lanjut lah ini nggak usah lihat. Hah? Lanjut next. Background dong, background. Belum dilihat. Background. Lulusan IT Binus ya? Iya, Oke. saya anak kedua dari 3 bersaudara. Udah nikah, punya anak 2. Istri satu. Hah? Istri satu. Istrinya satu, hadir ya? anak 2. Istrinya nggak ada ya? Ini background saya. Dulu udah keren ya, dulu ya. Keren. Bangsawan. Iya tuh. Semua dia bisa. Ya udah baca aja, udah saya pulang. Saya dulu S1 IT Binus. Jadi saya satu kampus tuh sama leader saya, Acong, Andi Wirawan. Nah, jadi leader saya itu teman kantor, teman kuliah saya. Background saya dulu anak kantoran ya. Jadi, tapi di asuransi terus tuh. 2002 saya masih ngajar. Waktu itu masih kuliah jadi sambil ngajar. 2005 sampai 2021 tuh semua asuransi semua tuh, Commonwealth Life, AIA, Maiden Life, British Steel. Terakhir paling lama di BCA Life. Karyawan. Ada yang karyawan di sini ya. Jadi dulu saya kerja tuh 2005 ya. Itu fresh grade, gaji 1,5 juta. Kalau sekarang UMR mungkin 4 juta, 5 juta ya. Jalan-jalan, coba aja lah increment-nya berapa sampai 16 tahun. Ya ada promosi lah, kadang sekali naik gaji gede gitu ya. Tahun 2012 gaji saya tuh masih 12 juta. Jadi 2005 sampai 2012 7 tahun. Nah akhirnya saya join Prudential 2019. 2014 posisi apa? Apa? 2014 sampai 2021 terakhir. Ya. Ya apa? Komisaris. Komisaris. Tuli sama aja lah. Posisi terakhir dong. Manajer 2014 manajer, saya di BCA manajer. Manajer apa? 2021. Sabar. Malam mulut asuransi nih. 2014 saya jadi manajer aktuari bagian valuasi di BCA Life. Valuasi itu kerjanya bikin report, ngitungin cadangan. Jadi kita terima premi, saya yang ngitung cadangan buat bayar klaim berapa banyak. Cadangannya bisa sampai triliunan. Tapi duit orang bukan duit saya. Hitung tiap bulan loh, akhir bulan ya saya begadang terus. Tiap akhir bulan tanggal 30, 31 tuh nggak pernah ada yang namanya libur. Termasuk tahun baru. Jadi jangan harap bisa liburan ya. Gaji terakhir berapa, Bang? Pertanyaannya itu mulu. Gaji 2014 gaji saya 25 tuh, lihat. 21. 2012 ke 24 saya bagus ya. 2012 cuma 12 juta. 2024 25 juta. Itu aja sendiri 2021 kira-kira segitulah. Gimana tuh? Akhirnya saya join Prudential Juni 2000. Apa tuh? Nafsu banget. Udah kawasan mirip komisi AD baru ya? 2021 gaji saya sebesar saya waktu pas saya jadi AD. Saya kan join 2019. 2020 saya jadi AAD, 2021 saya jadi AD. Gaji saya ya income-nya sama lah kayak AD. Ya berapa? Ya 50 juta. Oh.
kalau dibalas jangan balas lagi ya, itu udah dihack. Oh. Sama ini follow. Gue mau kasih tahu itu kalau ada yang kontak, jangan dianggap itu udah kena hack, gak bisa dibuka sekarang. Nggak boleh ditaruh. Apa yang ditaruh ya? Biar keren. Biar udah lewat. Oke, next. Itu background saya sekilas, saya karyawan. Itu istrinya loh. Posisi terakhir apa? Posisi terakhir di Sela ya? Di kursi. Iya, gua tahu kursi. Posisi terakhir saya kepala divisi bagian aktuaria, tapi terakhir saya pegang pricing. Aktuaria tuh apa Rob? Itu Bagi training. orang yang belum tahu aktuaria. Aquaria loh ya. Iya. Ini Edisi jadi MC dulu. Jadi banyak ya. Aktuaria kerjanya bikin report, hitung-hitungan lah, pokoknya hitung premi, hitung cadangan, sama repricing kerjaan aktuaria. Tapi bukan saya ya sekarang ya, aktuaria prudensial. Jangan cari A ya. Nah, dulu saya karyawan terus. Jadi sebenarnya dari zaman dulu ya, ini sedikit sharing aja ya. Saya tuh udah pernah ngomong dari zaman saya kuliah ya, pas mau kerja, umur 40 tuh saya udah gak mau kerja kantoran. Intinya itu, gak mau kerja kantoran. Kenapanya ya? Menurut saya gini, kalau kerja kantoran sampai umur 50-an, 55, terus nanti setelah 55 mau ngapain? Intinya begitu. Masing-masing ya. Ada yang mau kantoran terus juga gak apa-apa. Kita gak maksa. Kenapa akhirnya saya jalanin bisnis prudensial? Pertama, saya ngomong ini bisnis prudensial ya. Ada orang bilang nih MLM terserah segala macam. Ada orang juga bilang sama aja lo kerja buat prudensial. Saya bilang ini bisnis. Kita samain mindset ya. Intinya gini. Apa sih yang dicari dari bisnis? Duit. Kerja juga dapat duit. Duit yang banyak. Menurut gua ya, passive income. Jadi yang bedain bisnis sama kerjaan itu cuma passive income menurut gua. Jadi gua nggak mau setelah selesai nanti usia 55 pensiun, gua nggak ada income. Masing-masing ya, kalau salah ya apa-apa ya. Jadi tanya aja leadernya. Menurut gua itu. Jadi terakhir 2018 gua berpikir mau jalanin bisnis apa. Nah kebetulan 2017 gua ada kejadian segala macam, gua butuh biaya besar. 2018 kita masih main Facebook. Jadi main Facebook, lihat Facebook tuh leader kita aktif ya. Si Acong itu aktif di Facebook. Jadi dia pasang foto lah apa segala macam, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke San Francisco. Nah terakhir 2018 saya mau beli asuransi. Jadi yang keingetannya si Acong ini karena di Facebook nongol terus. Kebetulan. Belum di hack ya dia? Hah? Belum di hack kan biasanya? Belum, masih jalan 2018. Di hacknya 2020. Jadi saya panggil tuh, cuman komen doang, Cong, udah sukses nih kayaknya. Biasalah kalau agent disenggol ya. Langsung, wah Ro, apa kabar? Udah lama gak pernah kontak padahal dari zaman kuliah. Langsung dia bilang, lo kantor di mana? Oh kantor saya di BCA Live, Chase Plaza. Wah deket tuh, gue sering ke kantor. Ya ketawa agent udah pada tahu. Kita kok gak pernah ke kantor ya agent. Gue juga kan gak bego sebenarnya. Gue juga tahu agent gak pernah ke kantor, cuman dia gue sering ke kantor kata Prudential. Oh iya aja deh. Ya udah kapan makan siang bareng lah, gue mau denger cerita lu. Tapi intinya gue mau dengar ceritanya si Acong. Gimana ceritanya dia bisa sukses di Prudential jadi agent. Jadi 2018 ketemu, ngobrol-ngobrol cerita-cerita. Akhirnya saya tanya, bukan tanya sih, saya bilang sayangnya Prudential nggak ada produk cash sesuai tagihan. Karena saya 2017 lagi ada kejadian lah ya, saya butuh biaya rumah sakit cukup gede. Jadi saya ngomong begitu, saya lagi cari produk yang sesuai tagihan. 2018, Acong pas ngomong kan, wow baru ada produk baru keluar, namanya PPH. Bilang,
bohong lu, di guru mana ada produk begitu. Akhirnya dia cerita, singkat cerita, hitungnya premi buat saya, preminya 1,8. Nah ini cerita produk zaman dulu, karena PPH nggak ada plus pro, ya PPH mahal 1,8 buat saya. Terus beli 2 kan buat istri 3,6. Dulu budgetnya cuma 1 juta lebih buat 1 orang, jadi berdua 2 juta lah. Ya berhubung kita tahu kan jeroannya ya, komisi 30%. Cong, gue jadi agent aja boleh nggak? Wah boleh katanya. Lu jalanin aja bisnisnya. Biasa tuh gambarnya pohon panjang tuh, Bang. Panjang. Hitung-hitung lihat. Oh iya bener ya, ngomongannya bener. Ya udahlah Cong, pokoknya proses jadi agent. Jadi agent juga nggak gampang. Saya kan dia asuransi ya di BCA Life. Saya ngomong, nggak enak nih kalau jadi agent nih, ntar gue dipecat lagi ya. Ngomong sama istri, yang jadi agent ya, mau komisi balik, prospekin bini sendiri aja, nggak gampang loh. Buat kebutuhan pribadi loh, jadi agent ya. Ini ada rekaman lagi. Masuk YouTube ini. Ini dulu ya, kita bilang, lu jadi agent ya, lu cuma pinjam nama, biar komisinya balik. Duit kita kan, biar bayar nggak kemahalan jadi agent. Enggak, males. Waduh, males. Gua nggak bisa, karena dulu training harus offline. Harus ke kantor 2 hari. Masa gua mesti cuti? Mau alasan apa? Jadi agen asuransi lagi. Iya, mau jadi agent. Enggak, saya mau beli polis, mati loh. Udah, akhirnya, nanti akhirnya begini nih ngomongnya ya. Lu join aja, pakai nama lu, ntar komisi buat lu semua. Terpaksa lu, ntar komisi buat lu semua, kan pakai nama lu, pakai rekening lu. Waduh, nego-nego bisa sebulan lebih. Cercau. Singkat cerita, jadi agent. Aduh, alhamdulillah bisa dapat komisi balik. Kenapa akhirnya jadi? Dia jadi itu, mau beli polis. 2 PPH, kan komisi gue tawarin, kalau itu gue yang jalanin, bisnisnya gue yang jualan, komisi Masa buat rekening. gue yang jualan, komisi buat lu. Oh, oke. Buat uang jajan lu, jadi agent. Udah, 2014 jadi agent, join pakai nama spouse jadi akhirnya. Jalan-jalan, tawarin, kan kita udah beli polis sendiri, terus nama bini juga udah jadi agent, terus gue pikir gak ada salahnya lah cerita-cerita gitu ke teman kantor. Lu butuh asuransi kesehatan nggak? Kalau butuh, bini gue agent. Kalau butuh, bini gue agent. Begitu. Kira-kira ada yang jadi nggak? Nggak ada. Nggak ada, satu juga nggak ada. Dan paling terus dulu, gue inget tuh tahun berapa ya? Ada teman gue tanya asuransi kesehatan yang bagus dari mana? Oh langsung tuh. Ada beberapa orang yang tanya, lumayan nih, gue kasih tahu. Ada asuransi kesehatan yang bagus, gue baru beli dari Prudential. Closingnya 2 tahun kemudian lah. Itu teman kantor tuh semua. Udah ditulisin nama panjang-panjang. Satu juga gak ada yang closing di tahun itu ya, di tahun itu. Ntar ada yang closingnya 2 tahun, dan yang closingnya 3 tahun. Nah akhirnya 2018 saya jalanin seadanya. Ya closing seadanya. Promosi yang enggak lah 100 juta, mati lah something. 2019 saya mau serius jalanin Prudential. Kenapa saya mau jalanin Prudential? Tahun 2019 itu kontesnya ke Copenhagen, Eropa. Jadi dulu saya ada janji sama istri 2020 mau kirim dia ke Eropa. Kirim loh ya, dia pergi sendiri, saya ikut. Jadi tujuannya baik ya, saya mau dibayarin dia jalan-jalan. Akhirnya udahlah saya jalan Prudential aja, lumayan dikirim gratis. Nggak usah bayar. Jadi 2019 saya mau jalanin Prudential. Udah saya komitmen, saya serius jalanin. 2019 puji Tuhan kita dapat startup Copenhagen. Dapat ya 2020. Tenang, gua kirim lo ke Eropa sesuai janji. Covid nggak jadi pergi. Tapi puji Tuhan gak jadi pergi, kita dikasih cash out rezeki anak. Nah tahun 2020 Januari anak lahir, puji Tuhan.
2020 penentuan perjalanan karir. Kenapa saya tulis begini? Ini saya masih sambil kerja. 2020 saya masih sambil kerja. Saya jadi AAD. Maret COVID. Gak ada yang berani keluar kan? Maret COVID, April, Mei itu semua di rumah semua, nggak ada yang jalan. Sampai Juni, terakhir saya cuman doa. Saya bukan orang yang religi gimana ya, pokoknya saya doa. Saya ngomong, ya Tuhan kalau emang jalan saya di sini, tolong bantu saya promosi. Jadi saya AAD mau AAD. Itu omsetnya dulu butuh 1,2 M. 1,2 M di Juni baru 300 juta. Baru 25%. Jadi cuma doa gitu. Tolong bantu saya promosi kalau emang jalan saya di sini. Udah. Nah, di Juli akhirnya saya ada satu nasabah, dulu saya pernah bantuin. Jadi nasabah ini ceritanya dulu punya 20 polis. Toko bangunan. Baik loh, dia beliin semua karyawannya loh. Karena dulu dia beli buat apa? Buat, dia bilang supaya karyawannya kalau udah nggak kerja sama dia, ada sesuatu yang si karyawan ini dapat. Tapi dari situ nangkep nggak? Dia beli asuransi buat investasi supaya ada duit yang cair untuk nasabah, buat karyawan dia. Nah dari situ saya bantuin dia tuh, rangkumin 20 polis. Terakhir ngobrol-ngobrol, ternyata si tante ini udah cuci darah. Nah dari 20 polis itu, saya lihat ada 2 polis yang ada critical illness-nya. Nah dari situ saya bantuin, dia ngeklaim, nggak gede, maunya cuma 100 juta. Jadi 100 juta di Afris, satu lagi 100 juta di Aksa. Saya bantu klaim doang. Jadi klaim-klaim cair akhirnya. Itu cerita sebelum 2020. Nah terakhir 2020 gara-gara saya bantuin itu, saya tawarin dia PCB, dia ambil PCB. Nah jadi pas Juli itu saya dapat uang kayak 100 juta lebih. Nah lumayan kan, angka saya gerak. Jadi 400-an, tapi masih jauh kan pengunjung acara ya, 1,2 M. Akhirnya Juli, Agustus saya ada satu rekrutan. Nah puji Tuhan rekrutan saya ini lumayan aktif. Dari rekrutan saya ini dapat sekitar 400 juta API. Jadi udah 400, udah 800 juta API tuh. Udah 800 juta API, mau promosi kan? Masih kurang 400 ya. Itu leader saya udah telepon tuh. Leader saya paling galak. Lu kalau tahun ini nggak promosi, gua gamparin ya. Leader bisa begitu loh, nggak baik. Soalnya emang lu mau ngulang tahun depan 1,2 M lagi, udah 800 tanggung katanya. Itu bulan Agustus. Jadi kalau secara coret-coretan kertas cuma butuh 100 sebulan kan, cepet. Nggak tahu lah gimana caranya. Pokoknya ada. Akhirnya September saya udah 900 juta kayaknya. 900 juta. Nah kalau ada yang inget tuh tahun itu ya kan COVID. Turunin. Target itu diturunin. Jadi bukan 1,2, jadi 900. Puji Tuhan ya kita promosi. Makanya kalau mau bilang bukan pernyataan Tuhan, siapa lagi bisa begitu ya? Kita bukan kita yang ngobrol. Nah lanjut 2021 kan akhirnya saya promosi ya, tapi akhirnya saya promosi AD itu saya bukan Uber promosi doang, saya Uber 1,2 M nya karena mau income kan. Jadi terakhir 2020 saya capai juga 1,2 M. 2021 akhirnya promosi AD. Ya jalan saya berarti udah di sini. Saya mau full time, mau resign. Nah saya resign akhirnya bulan April, tungguin bonus, tungguin THR. Namanya karyawan kan penantian kan. Kalau April, Mei. 2021 saya full time. 2021 saya full time, bulan Mei. Bulan Mei saya full time. Begitu full time berasa enak, santai aja di rumah. Bisa 2 bulan kali Juni Juli. Datang lagi leader saya ke rumah. Lu ngapain aja kata? Emang lu udah gak kerja? Lu gak perlu duit kata. Lu bukan gak kerja, lu kerja cuman bisnis sendiri. Buruan lu keluar sana. Jangan lu di rumah. Nah dulu saya pikir bisa kerjain di rumah.
Jadi saya WA, saya telepon, nggak ada yang ketemu orang, jadi kerja dari rumah 2 bulan, terlalu santai. Jadi 2021 waktu saya full time ini sebenarnya kalau bisnis tuh mandek. Saya 1,2 M 2020, 2021 1,2 M lagi. Jadi nggak ada peningkatan di situ. Lanjut. Dan 2022 tahun breakthrough saya. Puji Tuhan di tahun 2022 ini ada beberapa rekrutan saya yang udah saya rekrut dari 2020, 2021, akhirnya jalan di 2022. Nah, di tahun 2022 itu saya promosiin 3 AAD. Jadi, nah, kok bisa ya 3 orang itu jalan jadi AAD? Yang satu saya ada rekrut teman kantor. Saya rekrut dia untuk balik komisi sendiri. 2 tahun nggak jalan. Terakhir tahun 2022 itu agent saya ini punya teman habis berobat soal tulang. Tulangnya ada cairan gitu bengkak. Jadi disedot ada cairan. Habis disedot ketemu dokter, dokternya ngomong, ini nanti kita cek lagi ya, kalau cairannya muncul lagi kemungkinan autoimun katanya. Nah, sampai deg-degan dengan autoimun. Padahal autoimun saya tanya, dok, ini autoimun apa? Rheumatoid. Tahu nggak rheumatoid? Rematik. Gara-gara itu dia dengan autoimun takut. Ada nggak critical illness, produk critical illness dari perut? Ada. Dari situ agent saya closing. PCB 88, premi 60 juta. Nah, nasabah ini bawel. Dia ngomong juga, wah bisa periksa lu. Dibilang autoimun sama dokter. Jadi temennya closing lagi, 70 juta, closing lagi. Jadi dari situ dapat 200 juta. Nah, agent saya tinggal ngomong, lu ditinggal cepet lagi, masa lu gak mau promosi? Tapi mau prospekin siapa lagi tuh? Tenang aja, yang penting lu mau. Ntar jalan aja cepet. Akhirnya promosi, dapat Star Club agent saya ini. 1, jadi 700 juta. Terus ada rekrutan saya tahun 2020. Awalnya cuma beli Peru Cinta. Peru Cinta doang, 4 polis, yang premi 100.000 lagi. Akhirnya di tahun 2022, suaminya tanya, ini ada asuransi kesehatan untuk anak-anak, mau beli atau enggak? Ini produk dari mana? Prudential. Ya, ini yang kan gue agent, lu ngapain lu tanya orang lain? Untung udah saya rekrut kan. Jadi rekrutlah sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu kapan dia aktif. Nah, agent saya ini sepupunya Ahin, si Patricia. Jadi di tahun kedua, tahun 2022 udah 2. Nah, si Patricia ini rekrut temennya lagi 1. Jadi promosi bertiga nih AAD tahun 2022. Puji Tuhan akhirnya saya tutup tahun di tahun 2022 ini 2M. Lumayan. 2023 ini kenapa saya bilang ini baru langkah pertama membangun bisnis? Karena sebenarnya tahun 2023 ini saya belum punya AD sama sekali. Jadi tahun 2023 ini saya baru promosiin 3 AD. Nah, seperti leader saya ngomong dari zaman dulu kan, bisnis dimulai pada saat kita punya AD. Jadi kalau kita masih sendirian, itu bisnis belum mulai. Setidaknya saya membangun bisnis 5 tahun. Oke, lanjut. Nah, ini saya comot dari materi teman saya. Purpose of life. Apa sih sebenarnya tujuan hidup Anda saat ini? Nah, coba dipikir-pikir. Intinya mau ngapain? Lanjut. Mau merit? Ini kata leader saya bahasa Jerman. Mau merit? Coba pikirin berapa biayanya. Mau merit di mana? Tahun berapa? Lu butuh duit berapa? Kira-kira gitu. Jadi lu tahu ya mesti kumpulin duit berapa. Nah, kebetulan tim saya nih anak-anak muda semua. Tujuannya merit semua. Jangan disamain dong. Jadi lu mau merit? Enggak gitu. Oh iya. Gitu. Berapa kali? Kedua, ada yang mau beli mobil? Mau mobil apa?
Ferrari yang berlari lah ya. Lu mau beli tahun berapa? Harganya berapa? Itu kira-kira. Lanjut, ada yang mau punya rumah impian? Itu istana. Oh iya. Gak apa-apa. Mau punya rumah impian? Mau punya rumah di mana? Harga berapa? Tahun berapa? Terakhir ada yang mau jalan-jalan? Mau. Tentukan pilihanmu sekarang. Lu mau yang mana? Mau semua ya? Gak apa-apa. Lanjut. Ini langsung aja sampai habis. Ini gua comot lagi dari leader gua, paling hebat nih hitungan. Gua nggak mau ngomong, ini cuma sekilas aja. Ini dia tulis-tulis tuh 250 juta kalau mau merit terus lah. Mesti nabung berapa? Udah sekilas aja. Gua takut ntar anak muda pada lompat. Tapi ya bunuh diri lagi. Masa depan aja. Kira-kira sendiri aja ya. Intinya, lu butuh uang berapa? Tahun berapa? Gimana caranya lu kumpulin? Udah, ntar pada pusing. Nah, ada rahasianya untuk jadi kaya. Rahasia cuma satu tuh, pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Ini gua tambahin sendiri kalau punya otak. Percaya nggak? Kenapa gua bilang cuma satu rahasianya? Selama pendapatan kita di atas pengeluaran, kita nggak akan pernah stres. Menurut gue itu. Jadi jangan ngadi-ngadi ya. Kalau belum ada pendapatan jangan belanja-belanja, apalagi nyicil. Jangan nekat. Menurut gue gitu. Nah, cara menghasilkan pendapatan ini menurut presentasi leader-leader gue dari zaman dulu begini doang, ada 4. Kita jadi employee, karyawan. Kedua jadi self-employed. Tahu nggak self-employed apa? Spesialis, dokter spesialis, atau lu punya toko tapi lu jagain terus, nggak bisa kemana-mana. Ya, aktualis lumayan lah self-employed kali ya. Lumayan, gajinya lumayan. Kalau employee kan yang siapa aja bisa gitu. Terakhir bisnis. Apa yang bikin bisnis beda sama self-employed? Kayak yang tadi gue bilang, bisnis itu ada passive income. Terakhir investor. Investor kalau udah punya modal kayak toko GBI, itu kunci indah. Tahu kan siapa? Kalau udah punya duit banyak, jadi investor. Santai hidupnya. Stres juga padahal mikirin naik turun duit. Nah, bisnis lanjut. Mau bisnis yang seperti apa? Waktu gue diajakin ke Prudential, yang gue pikirin cuma ini, modalnya minim. Karena gue gak punya tabungan banyak. Gue kan karyawan, 2018 itu tabungan gue gak banyak. Bukan berarti gue gak pernah coba bisnis lain ya. Tahun 2000 berapa gue pernah mau buka toko baju. Survei ke Mangga 2. Sewa toko aja berapa? Pada zamannya dulu ya, masih 50 juta setahun. Terus gue pernah mau bikin bakery. Pernah bikin kue sendiri. Kue coklat. Panggang sendiri, aduk sendiri, tepung, dakokoa, gula, dan begini-begini. Jadinya kayak brownies, crunchy. Gak pakai telur soalnya, crunchy. Bikin satu oven cuma jadi 9. Kalau mau jual 100, gue mesti berapa kali bakar? 15 menit kali 11 kali. Jadi bukan nggak pernah ini ya, modalnya minim kan. Jadi gue beli tepung, dakokoa, beli oven, mau titip orang ceritanya. Jadi kue begini, enak loh, makan pahit-pahit kayak brownies. Modal minim. Jadi nggak mau punya toko, titip aja ke pasar karena rumah saya dekat pasar. Awalnya begitu. Mau jual berapa? Kokoa segala macam kue begitu. Jual goceng ya nggak laku. Jual goceng nggak laku. Terakhir mikir, kue begini satu yang makan sendirian, makanya goceng nggak laku. Jadi bikin kayak choco chip kecil-kecil, dikotakin. Jadi orang bisa sharing-sharing. Jadi beli bisa makan sharing-sharing goceng. Nah itu lebih laku. Jadi sebenarnya bukan masalah produknya, kemasannya.
Nah itu juga mesti mikir kan. Terakhir profit tinggi. Itu kue profit tinggi nggak? Tinggi, orang bahannya cuma tepung, cocoa, gula. Terakhir legal kan? Bikin bakery legal ya? Legal. Kalau mau yang modal minum profit tinggi, nggak legal, jadi itu pengantar narkoba. Sekali ngantar gede bisa 10 juta loh, cuman nggak legal, deg-degan. Terakhir menjadikan kita manusia yang lebih baik. Nah, gue bikin kue itu yang pernah nih si Ahin jago masak. Gulanya berapa banyak ini? Gue pakai takaran, gue kira-kira yang sehat. Itu hambar men, gak ada rasa itu kue. Kalau mau enak, masih manis kan? Itu gulanya bisa sepertiganya dari tepung. Sepertiga atau 2/3. Baru manis, enak. Akhirnya gue pikir nggak menjadikan kita manusia yang lebih baik ya, orang pada diabetes. Udah, gue nggak mau di situ. Bisa diwariskan. Bikin kue bisa diwariskan nggak? Bisa. Bisa. Gue bikin takaran segala macam bisa franchise. Terus kalau gue udah punya toko bakery banyak, ada 10, ada 20, ada 100, bisa diwarisin. Lu tinggal tenang-tenang aja ya, nah gitu bisa diwarisin. Cuman kuncinya mesti gede. Jadi gue udah mesti punya toko. Nah, kebayang modalnya berapa gitu loh. Jadi bukan masalah bisa diwarisin atau segala macam. Gue bilang sih bisa aja, cuman modalnya lain. Kayak kita franchise McDonald juga bisa diwarisin, cuman franchise McDonald berapa? Nah, menurut gue begitu. Jadi, gue pengen bisnis. Udah, mau bisnis, intinya mau bisnis itu semua. Kenapa di Prudential? Nah, menurut gue Prudential begini. Kita penjualan pribadi, range-nya 10-110%. Ada komisi, sama ada bonus. Komisi yang paling kecil 10%. Produk kesehatan kan, bulan per bulan. 110% gimana ceritanya bisa sampai 110%. Penjualan pribadi kalau udah ada itu dapat komisi. Kalau komisi 30%, komisi 30%, off-riding 30%, ada bonus 40% dari 30, 12%. Ada apa lagi? Gua nggak tahu nih siapa yang tulis. Lupain aja, pokoknya bisa. Oh, 5 tahun. Komisi 2 tahun 30, bonus 30. Oh, pinter juga, contek-contek. Sumber income kita yang kedua, off-riding. Off-riding, kalau gue punya rekrutan, kalian jualan, gue dapat bagian. Orang bilang nih MLM. Kalau gue suka tanya, kan orang suka bilang kan, Prudential MLM. Nggak cuma Prudential lah, asuransi MLM. Nah, gue suka tanya balik, bisnis apa yang nggak MLM? Semoga paham ya. Din, bisnis apa yang nggak MLM? Dia nggak tahu. Contoh ya, gue mau bisnis bakery. Gue beli tepung nggak? Di tepung ada profit marginnya tukang jual tepung nggak? Si tepung, bikin tepung dari apa ya? Ya apalah ya, dia beli bahan baku kan? Waktu dia beli bahan baku, dia dapat margin nggak? MLM nggak? MLM. Jadi sebenarnya semua sama. Baju butuh kain. Waktu beli kain ada profit nggak? Waktu kain beli benang ada profit nggak? Benang beli kapas ada profit nggak? Kapas tumbuhin pohon ada profit nggak? Pupuk. Nah, jadi semoga paham ya. Bisnis apa yang nggak MLM? Semua MLM, cuman kita nggak kenal aja, kita nggak tahu. Menurut gue itu MLM. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya bisnis MLM, semua bisnis MLM. Kontraktor, beli bahan bangunan, bayar tukang juga ada profit. Jadi MLM nggak ada masalah buat gue. Yang penting kita sama-sama sukses. Kuncinya satu, bisnis nggak bisa sendirian. Menurut gue itu aja.
Lanjut. Ini yang income ketiga, off riding AD on AD 33%. Jadi kalau kita udah punya AD, jadi kita kayak udah punya toko. Tokonya udah jalan kan. Kebetulan saya udah punya 3, jadi saya ada dapat dari masing-masing itu. Nah 3 orang itu kan udah jalan sendiri, udah otomatis. Nah itu passive income. Kita nggak harus kontrol terus setiap hari. Diusir. Itu 4 sumber uang di Prudential. Off-riding itu royalti dari bisnis. Sebenarnya bahasanya sama lah, royalti dari bisnis franchise kan. Kalau franchise kita dikasih royalti. KPN kok. Apa? KPN. Apa? KPN. Iya, sengaja ini kan gue baru ngomong ya. Ada 4 sumber uang ya. Nyadar nggak? Tadi barusan ada 3 doang. Baru komisi, off-riding, sama OR game. Yang keempat rahasia. Gak boleh dibongkar kan masalah. Yang keempat itu sebenarnya kita ada income. Kalau kita bisa bikin PT, itu kita dapat 10% lagi loh, bukan 10%, sebenarnya hitungannya 33% juga ya. 11. Dari komisi. Iya, nah itu sebenarnya yang keempat. Sengaja nih yang saya contek juga nggak ditulis kan. Biar nggak ketahuan income KPR dia. Jadi kalau kita udah punya PT, kita dapat another 10%. 10% dari preminya. Jadi sebenarnya ini double. Ini 33% ini. Kalau nilai ini 1M, kalau kita bikin PT, dapat another 1M lagi. Jadi kalau kita punya founder PT 7 40M, PT 7 40M ya tahun lalu ya. Dia 46, 40 kortik dikit lah. Dari sini 4M. Ini dari sini 4M. Dari yang PT 4M lagi 8M. Itu sih hitung-hitungan kasarnya, kan belum dia bagi-bagi ya. Dia bagi-bagi siapa gitu. Udah lanjut, ntar gue dihajar. Nah kenapa di bisnis ini menarik? Menurut gue gini. Ini keluarin aja langsung apa-apa. Gue dulu kerja sendiri. Gue rekrut 1 orang, si Patricia rekrut Ahim, gue rekrut yang lain lagi. Gue kerja sendiri, tiba-tiba jadi 2. Berdua, gue rekrut siapa? Ahim kan rekrut lagi, jadi berempat. Eksponensial. Kalau hitung 10 tahun begini, kita bisa jadi 1000 orang. Kalau dunia seindah kertas. Dunia nggak seindah kertas. Gue 5 tahun di bisnis ini, 2018 sampai 2023, 6 tahun, 2019 gue baru fokus kan. Gue sekarang baru berempat, 5 tahun berempat. Ya, kalau 5 tahun lagi mungkin bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 128. Kalau dunia seindah kertas. Kalau nggak seindah kertas, 5 tahun lagi gue kan maju jadi ke 16 kan. Anggaplah dalam waktu 5, ini gue dari 4 ke 16, 5 tahun. Ber-16, anggap 1 AD itu 1M. 16M. 16M, gue dapat 10%-nya aja. 1,6M. 1,6M setahun. Sesuai janji kan? Gue bilang 10 tahun kita fokus di bisnis ini, setidaknya 100 juta sebulan passive income. Poinnya itu, gue selalu janji kalau rekrut, maksudnya bukan janji gimana ya, kan? Kalau memang lu jalani di bisnis ini 10 tahun kita umur 100 juta income, passive income, masih on trend. Nah, mau bisnis apa yang, jadi kalau ngomong bisnis kadang orang terlalu menjanjikan. Oh, lu 5 tahun bisa 100, bisa 200 juta. Iya, bisnis apa? Dagang bakso juga bisa. Cuman bakso punya toko, lu mesti kelilingin semua kan? Ntar kalau orangnya udah jago, kira-kira dia bikin bakso sendiri kan? Kira-kira begitu.
Tapi kan yang ini kan, Ahin kan nggak bisa lepas dari gua kan. Mau kemana dia? Ya ke sono gua nih. Biarin aja, tetap datang kita. Mau berantem dia pindah sebelah, income-nya hilang. Ya Ahin. Udah terjebak, nggak bisa kemana-mana. Makasih, Din. Udah lanjut. Udah sampai situ aja sharing saya cuma cerita doang. Sampai jumpa di Vienna dan Tuhan memberkati. Makasih Bapak Robi. Oke, kira-kira kita dengar story-nya luar biasa. Luar biasa ya. Ini salah satu orang yang gue lihat perjalanannya dari nol sampai titik ini. Masa sih? Iya dong. Pernah lihat dia down, pernah lihat dia curhat, ya sampai titik ini gua ya mes lah. Oke guys, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab karena waktu juga nggak lama lagi. Kira-kira mau ditanya berapa kali Bang? Hah? Nggak usah. Nggak usah, jangan. Mungkin kita kasih pertanyaan karena waktunya tinggal setengah jam, mungkin 10 lah ya. Satu pertanyaan 2 menit paling. Oke, siapa yang mau tanya? Faldi. Silakan. Perkenalkan, saya Faldi. Mau nanya, buka marketnya itu di bagian sektor apa gitu? Buka marketnya dari dulu sama sekarang itu marketnya apakah sama? Apakah udah ganti gitu? Gitu. Oke. Market saya unik. Saya kan karyawan di bisnis asuransi kan. Di bisnis asuransi. Saya karyawan di perusahaan asuransi. Nah, ini terserah ya masing-masing ada yang berani atau enggak. Saya prospekin teman kantor. Teman kantor saya di BCA Life, saya prospekin Prudential. Jawabannya apa? Nih, orang yang kerja di bank aja belum tentu berani prospekin teman kantornya asuransi. Bener nggak? Nggak tahu ada nggak yang kantor ya? Mau kantor dimanapun biasanya nggak berani prospekin teman kantor. Kenapa? Takut dianggap double job. Gue bukan double job lagi. Kantor gue sebelahan, BCA Life itu di Chase Plaza. Prudential itu setiap di sebelahan. Di atasnya saya butuh cek plaza. Iya. Jadi gue prospekin teman kantor. Jadi sekarang nasabah gue banyak orang BCA Life. Jadi gue sering ngetem di sana. Dia orang juga suka kasih gue nasabah. Jadi orang BCA Life lagi. Jadi gue suka ke BCA Life, suka ke Sudirman. Jadi sampai sekarang udah dari 2019 sampai sekarang market gue belum berubah. Jadi kalau orang bilang lu butuh banyak jualan, nggak butuh banyak. 40 polis setahun. Satu orang nggak selalu beli 1 polis. Karena gue punya nasabah, ada yang beli 7 polis. Kenapa? Suami, istri, kesehatan, perwarisan, udah 4. Anaknya 2, kesehatan udah 6. Terus dia punya adik, beli perwarisan, dia punya cici. Jadi 40 polis setahun itu nggak banyak. Sekarang polis gua yang aktif cuma pegang 200 import, 200-an polis import. Daripada gua jualan kue brownies, butuh berapa untuk dapat income 50 juta sebulan? Income net lo ya. Jadi artinya profit. Kalau lu jual goceng, coba cari berapa jual. Nah, nasabah gua masih segitu. Jadi gua masih belajar buka market. Nah, jadi market gua belum buka yang baru. Berani itu suspek teman kantor. Kok berani prospek teman sekantor? Susah ya pertanyaannya ya, kok berani? Macam lu. Ya, saya tidak pengecut. Enggak. Intinya gue punya hubungan yang baik sama teman-teman kantor.
Jadi kalau gue prospek pun, gue yakin dia nggak mengkhianati gue. Jadi kalau gue ngomong, lu gue ada asuransi kesehatan nih, Prudential. Lu kok jualan Prudential? Emang di BCA ada kesehatan? Ya gue berani karena gue punya hubungan yang baik. Di kantor itu, gue gak suka ngutang, jadi kenapa gue baik? Nah gitu, jadi kalau kita punya hubungan yang deket banget ya kopek apa segala macam ya, kita tawarin aja. Dia gak bakalan jahatin kita. Kecuali lu salah tawarin. Kalau udah tahu musuh jangan ditawarin. Terakhir bos gue juga tahu. Kamu kan istri agent ya? Kamu ikut jadi agent ya? Enggak pak, saya leader. Punya hubungan yang baik sama bos. Kadang kita ngomong begitu, dia gak kepikiran juga kali gue ngomong bener. Udah begitu ya. Thank you sir. Oke, ada lagi yang lain? Ada yang mau nanya? Oke. Ayo. Tadi ada cerita pas tahun 2021 ya atau 2021 sempat 2 bulan di rumah doang, chat WA, telepon gitu-gitu doang. Akhirnya disuruh keluar sama leader. Kemana dan progresnya apa yang berubah dari kegiatannya itu? Nah, kalau di rumah sama keluar dari rumah itu yang gue rasain intinya auranya beda. Apapun yang terjadi, jangan di rumah. Jadi jam 9 tank, kalau gue jam 9 tank ya keluar rumah gitu. Ada yang bilang gue malas jam 9 kan kalau kantor jam apa. Jadi jam 9 tank keluar, jangan di rumah. Kenapa? Kalau di rumah ada YouTube, ada game, ada Netflix, ada sofa, Ada istri. anak, ada istri. Gua nggak bisa di rumah, gua nggak bisa kerja di rumah. Begitu gua pegang handphone, anak gua nempel, pencet-pencet handphone juga. Jadi pokoknya keluar rumah. Coba aja lu nongkrong di tempat kopi atau tempat teh atau apa gitu jam 9 sendirian. Habis baterainya, masalah ngecas ya. Ya setidaknya lu mikir mau ajak ketemu siapa. Masa lu di toko tempat ngopi beli americano atau sore jam 5 kan nggak mungkin. Pasti akhirnya ya gua keluar ajak orang ketemu WA ada nelfon baru bisa mikir gitu mau ketemu siapa. Makanya kan kayak kemarin gua kontak lagi si tante yang gua pernah bantuin klaim. Gua tanya lagi di toko nggak, di Sunter tokonya. Ya udah gua ke Sunter, gua bilang ini ada produk bagus, tapi kan dia udah gagal ginjal kan. Waktu itu gua tawarin, akhirnya gua bilang gini aja Tetan, anak-anak juga mesti belajar soal asuransi. Padahal sih mau jualan. Jadi anak-anak juga mesti tahu asuransi. Nanti kalau saya ngomong begini, ajak anak-anak ya tanya. Nah, akhirnya dua anak-anaknya kan closing PCB 88, intinya keluar rumah, jangan di rumah. Keluar rumah ke tempat yang benar ya. Iya emang mana? Ntar sih, yuk kan ada. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Ada yang mau? Sundoro. 4L, lu lagi. Cara lu rekrut gimana dan gimana lu cara lu bangun tim? Cara rekrut sama bangun tim. Kalau rekrut zaman dulu waktu kita masih agent, kayaknya nggak ada cara lain ya. Intinya kalau orang ada minta komisi balik, ya udah lu jadi agent aja deh. Waktu itu cuma itu doang. Karena waktu gue jadi agent, mana ada yang mau lu jadi agent gue ikut dong. Mana nggak ada kan orang begitu. Begitu dengar lu jadi agent, emang kenapa? Jadi gue bilang ya intinya gue mau coba jalanin bisnis. Menurut gue ini nggak pakai modal segala macam. Ya udah pada saat agent dulu gue begitu. Kalau sekarang gue mau rekrut, ya biasa lah kalau ketemunya karyawan, gue selalu tanya, lu mau
kerja sampai kapan. Kayak tadi, intinya gue dari dulu udah gak mau ngantor di usia 40. Gue bilang, anggap lu kerja 40 aja kita udah sakit pinggang duduk 45, 50. Lu masih mau ngantor 50. Ya kalau posisi lu jadi direktur sih gak apa-apa. Umur 40, 50, 55, setelah pensiun lu mau ngapain? Bos gue juga direktur, udah pensiun. Ya duitnya sih banyak, enak ya. Kalau kita mau sampai kapan? Gue 40 masih kepala divisi, belum jadi direktur. Mau sampai kapan gitu. Intinya itu. Kalau karyawan, kalau pengusaha, ya gue selalu bilang, gue ada peluang bisnis yang lain. Lu mau coba nggak? Nggak pakai modal, profitnya gede. Nggak selalu diterima, bukan berarti gue ngomong sekali langsung oke ya semua jadi agent gitu, enggak ya. Jadi ya memang harus main banyak lah. Kita rekrut, ada yang mau, ada yang enggak. Begitu aja rekrut. Kalau ngebangun tim, nah ini cara leader saya. Intinya kalau ngebangun tim, sering-sering ketemu. Sering-sering ketemu. Nah kebetulan kan rumah si Patricia sama Diana kan deket ya. Saya di Gading Serpong, Diana Alam Sutra. Jadi kalau habis antar anak saya suka tanya, lu lagi di mana? Jadi kalau leader saya ngomong, kayak lu lagi pacaran. Nah lu kalau lagi pacaran waktu itu ajakin dia terus kan? Sekarang nggak diajakin ya Des. Jadi kalau pulang antar anak jam 8 jam 9, lalu tanya, lu lagi di mana? Gua lagi makan mie nih, sini. Kalau nggak, lu lagi di mana? Mau makan pagi nggak? Mau ngopi nggak? Lu ada yang ditanyain nggak? Itu seminggu bisa 3-4 kali ketemu. Jadi kalau orang bilang agent, nah tanyain nih, ketemu timnya berapa kali seminggu? Dulu bisa 2-3 kali kan? Jadi kalau ketemu tim itu bukan kayak sebulan sekali tanya, omset itu berapa? Besok-besok gamparin bos. Begitu datang juga, omset berapa kok? Tak, omset berapa? Sering tuh dengar. Gue udah kasih tahu tuh. Oh iya. Setiap hari ajakin ngopi, tak? Harus ya. Iya harus. Habis antar anak, habis main anak, tak lu di mana? Iya. Harusnya begitu ya. Dekat kan? Dekat. Rumah di Sunter ya? Dekat. Dekat banget. Gue lagi di Bami Aceh nih, datang sini ya, gitu harus begitu. Itu dulu kok pas masih jadi Kalau itu. begitu orang bisa merasa ini ya, bisa merasa annoy juga ya takutnya. Bukan, ini yang udah jadi agent, bukan yang lagi mau rekrut. Oh beda. Lagian kalau kita ketemu ngajak makan mie kan juga bukan ngomongin asuransi terus. Makan aja, lagi makan-makan kan juga dia tanya sendiri. Semoga dia dengar kok. Iya, harusnya sih denger. Kayak yang ribet. Orang mana tapi nggak denger sih. Gitu, gua kalau bangun tim begitu. Ajakin, ya maksudnya ajak nggak selalu ngomongin asuransi lah, makan mie ngapain. Tanya aja liburan kemana, lebaran kemana. Ya kadang-kadang cuma ngobrol doang, setengah jam juga apa. Kopi, santai. Udah, intinya pertemuan. Begitu kok maksudnya. Oke. Udah, ya makasih. Udah, baru 3. Masih 7? Siapa? Oh, Desi. Mau balas Sundoro gitu. Bu Robi tanya dong, ini kan di sini ada teman-teman yang belum full time, masih karyawan nih kok. Nah, menurut Koko, waktu dulu Koko masih karyawan, itu bagaimana cara bagi waktunya? Karena mereka selalu bilang, gue kan karyawan, gue nggak bisa selling, gimana gue mau atur waktu jualan. Jadi mereka masih bingung nih, kapan gue jualannya. Sedangkan ya mungkin Koko dan Desi juga dulu pernah jadi karyawan dan akhirnya memutuskan full time pun juga kita bikin jembatan. Nah, boleh dong kok sharing cara mereka yang masih jadi karyawan itu untuk bagi waktunya. Nah, itu yang pertama kok. Yang keduanya, maksudnya kenapa Koko bisa memutuskan untuk full time padahal kan waktu itu mungkin
mungkin posisi Koko udah tinggi ya, dengan salary yang kurang lebih 50 juta itu kan berarti sekitar vice presiden ya Kak ya, kalau di bank saat itu sama bunga. ya kurang lebihnya segitu. Ya. Nah itu padahal kan kalau dipikir kan itu di zona nyaman. Di satu sisi mungkin Koko masih bisa jalanin kerjaan Koko dan jalanin Pru, tetapi kenapa Koko memutuskan untuk full time? Oke, thank you. Yang pertama, waktu kita jadi karyawan ya, sebenarnya Desi juga kan karyawan kan. Sebenarnya Desi cerita udah bisa kali ke teman-teman yang karyawan gimana. Selamat pagi Bu Ronda. Selamat pagi Pak Robi, luar biasa. Kok ada jeruk? Udahlah selesai. Jawab atau? Jadi waktu sebenarnya sih waktu karyawan waktunya cuma ada dua, satu makan siang, dua makan malam, sama hari libur Sabtu Minggu. Nah, buat yang masih karyawan pilihan dah mau jalan itu nggak, ketemu orang pas makan siang, makan malam, Sabtu Minggu. Jangan tanya liburnya kapan ya, nggak ada libur. Makan siang, gua nggak pernah makan siang sendiri. Hari ini ajak teman kantor A, besok ada teman kantor B. Jadi nggak ada teman makan yang sama dia lagi. Ya kadang-kadang ngulang lah, kayak seminggu lagi, ntar malam, lu makan siang mana gitu. Tapi makan siang itu sama orang yang ganti-ganti, teman kantor, kan gua tawarin teman kantor. Jadi makan siang. Kalau makan malam, ya kalau lagi yang ada lembur, gua ajakin. Kalau misalnya kita lagi nggak lembur, gua ajakin teman kantor lama. Lu di mana sekarang? Udah lama nih nggak ketemu, ngopi yuk. Kantor di mana? Dekat, udah lama nggak ketemu. Nah itu, jadi makan siang, makan malam, makan siang, makan malam. Ya sekali kalau lagi nekat, izin lah. Misalnya mau ketemu jam 2, hilang aja dari kantor, berani nggak gitu aja? Hilang dari kantor, berani nggak? Kalau mau pagi, datang telat, berani nggak? Mau ketemu sore jam 4, pulang cepet, berani nggak? Kenapa keberadaan lu ada nih? Anda buat lanjut. Karena Yang bahasa eksempelnya tuh. ya karena saya nggak mau menjadi karyawan selamanya. Masing-masing. Terus gaji udah lumayan, nyaman ya, nyaman. Tapi nyaman itu sampai kapan? Karena saya deket sama bos, sama presdir, deket. Presdir saya suatu saat resign nggak? Ada yang ganti nggak? Nyaman. Pada saat saya ada dia, nyaman. Ntar kalau 2 tahun lagi dia resign, atau 3 tahun lagi dia resign, diganti sama orang, nyaman nggak posisinya? Enggak. Nah, gaji bisa diturunin nggak? Orang bilang nggak bisa. Tapi lu bisa dipindahin ke satu tempat, lu nggak ada kerjaan, ya lu nggak nyaman. Terus kalau nggak ada kenaikan gaji kayak zaman sekarang gimana? Covid, nggak ada naik gaji, gimana? Menurut gua itu yang membuat gua ya full time. Pada saat gua mau full time, income udah sama. Orang kan tanya kan, kenapa nggak lu jalanin dua-duanya? Kalau gua jalanin dua-duanya, gimana caranya gua bisa ketemu orang? Gimana caranya gua bisa servicing orang? Lagi jam 2, jam 3 gua lagi ngantor. Kantor sibuk bener. Waktu gua aktuari jam 8 malam gua pernah meeting sama bos. Jam 10 malam juga pernah meeting. Sibuk nggak? Iya, gua tahu sibuk. Gua juga sibuk, gua bilang. Gua juga ngantor. Tapi gua bisa jadi AD. Bukannya sombong ya, maksudnya kalau lu mau, lu pasti cari cara. Gitu loh. Jadi lu mau jalanin dua selama masih agent, AAD, jadi AD menurut gua masih bisa. Tapi kalau udah AD, lu jalanin dua, gua gak kebayang. Nah, gitu aja sih intinya kenapa gua akhirnya memilih full time. Jadi gua memilih ya udah yang itu selesai, gua jalanin satu bisnis, gua fokus. Gitu aja, Cici Desi. Terima kasih. Berapa lama kalau di potensial nggak di income di kantor? Hah? Income di potensial nggak di income di kantor? Mati mic-nya.
Nggak perlu pakai mic dong. Kan tadi udah cerita, kita di kantor terakhir 2021 income 50. Take home pay atau masih pajak-pajak? Take home pay udah potong pajak itu. Nggak ada tapera, nggak ada. Belum ada tapera kakak. Belum ada VAT juga yang 14,1% belum ada kakak. Tapi pajak gue itu bisa 10 juta sebulan. Oh, nanti 50 ya. Iya, lu jangan hitung aja udah itu. Pertanyaan saudara belum dijawab. Ya terakhir gue resign itu income gue udah sama. Jadi 2021 income gue udah sama sama income gue yang di kantor. Enggak, sama, jangan naik-naikin deh. Sama 50 take home pay. Kenapa? Jadi sebenarnya kalau waktu gue lihat SPT kantor gue itu lebih gede grossnya. Tapi kan pajaknya 25%, 30%. Income di Peru gue itu cuman, ya nggak cuman juga sih. Maksudnya lebih rendah. 30% kayaknya. Tapi pajak gue itu setengahnya. Jadi kalau pajak gue di sana 10 juta, di sini pajak gue cuma 5 jutaan sebulan. Jadi secara net udah sama. Setahun 600-an. Gitu pokoknya. Jadi makanya akhirnya ya udah di sini aja lah pajaknya kecil. Melihat SPT ya 200 lebih Sun. Bisa beli mobil tuh di kantor. Melihat pajak doang. Udah cukup bertobat. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Belum pertanyaan terakhir. Orang pajak nih. Ya, kalau Viv, saya mau nanya, saya kan juga orang kantoran ya. Ketika saya di kantor mau prospek teman, padahal kita sama-sama tahu nih, kantor kita kan juga ada asuransi. Jadi itu gimana caranya buat masuknya, buat kita nawarin produk Prudent ke mereka. Terus kedua, kadang tuh ternyata mereka juga dari perusahaan-perusahaan sebelumnya mereka juga udah punya asuransi. Gimana buat ngomong lebih dalam lagi itu gimana ya? Kira itu sih dua. Oke. Yang lu maksud asuransi kantor? Iya. Asuransi kantor itu asuransi kesehatan. Kesehatan. Kalau kesehatan gue selalu tanya, asuransi kesehatan gini. Gue kemarin, lu kok boleh cerita ya gini, ceritanya gini aja. Gue punya teman, dia kena tumor otak, operasi habis 500 juta. Kantor cover berapa? Itu pertanyaan satu. Kantor cover berapa? Kalau dia operasi habis 500 juta. Setelah operasi, dia kemo. Kemonya 20 juta sebulan. Disuruh setahun. Kantor cover berapa? Habis operasi, bisa kantor nggak? Kalau dia sembuh, dia balik kantor. Kalau nggak sembuh, ngapain? PHK atau mengundurkan diri? PHK setahun ya, secara aturan tenaga kerja PHK 3 bulan gaji turun 75, 3 bulan lagi gaji turun 50, 3 bulan lagi gaji 225, 3 bulan lagi 0. Kita karyawan, bangsawan. Dia bikin peraturan. Itu peraturan tenaga kerja. Betul Beranda? Betul. Setahun PHK. Kena ulti dia. Begitu PHK, asuransinya masih jalan nggak? Berobatnya masih jalan nggak? Ya. Tapi kalau ini lu mau dengar gua ngomong. Nah, pakai pertanyaan begitu gua. Terus pada saat itu, lu mau beli asuransi apa? BPJS lah. Karena asuransi nggak diterima kan? Kita kan ngomong bukan sakit yang DB, bukan tipes. Kita ngomong tumor otak, kanker, stroke, gagal ginjal yang bisa menyebabkan tak kerja lagi. Nah itu orang kantor. Intinya kantor bayar berapa? Satu itu. Kedua, kalau sampai nggak bisa kerja lagi, asuransi kantor masih jalan nggak? Waktu gua lagi masih kantor ya gua cari asuransi pribadi. Mau level direktur pun, direktur bukan berarti nggak ada yang kena kanker ya. Gue dulu di BCA Life ada direktur kena kanker, bukan di BCA Life ya, kan kita punya asuransi. Ada
ada direktur mana gitu atau komisaris mana kena kanker. Setelah 1 tahun masa jabatan kan kontrak selesai, asuransi kantornya itu nggak jalan. Mau levelnya komisaris sekalipun, direktur sekalipun yang udah full cover, selesai asuransinya. Gitu kira-kira kalau orang kantor. Terus tadi ada apa yang pertanyaan kedua? Yang kedua, kalau misalnya dia ternyata udah ada asuransi lain, terus cara kita masuk gimana? Dia udah punya asuransi kesehatan dari asuransi lain, Iya. ya kan? Dia udah punya asuransi kesehatan Atau asuransi yang lain kan? atau asuransi jiwa. Ya intinya tanya dulu. Oh, lu udah punya polis, benefitnya apa? Preminya berapa? Kalau udah hubungi leader. Tanya benefit, premi, kita bikin comparison. Misalnya dia punya asuransi jiwa 1M, lu bikinlah 1M di True Future, preminya berapa? Compare, mana lebih bagus. Kalau kesehatan, dia udah punya, ya udahlah, nggak mau pindah, jangan dipaksa. Masih ada asuransi jiwa, critical illness, premi 500, 1 juta juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau bingung, intinya tanya dulu dia punya apa, bikin summary, hitung, kalau udah jangan lupa ketemu leader. Mesti diapain lagi? Thank you. Oke, kasih applause dong guys. Pertanyaan terakhir dari MC. Terakhir mulu. Oh, Apa? Ade kan di 50. Apa? Pas promosi Ade kan di 50 income-nya. Iya. Tahu tuh pertanyaan gua. Enggak. Kira-kira sekarang di angka berapa? Sekarang berapa income lu, Hin? Ditanya. Yang motivasi kalau berarti kan Ade itu 2021 ya? Bener ya? 2020 dong. 2021. Bener ya? Ada ibu rondang, jangan di sini. Nggak apa-apa, biar dia denger. Nah, di 2024 3 tahun itu peningkatannya seberapa jauh? 2024 belum habis. 2023. Kali berapa kali lah udah? Ya, berapa kali kurang lebihnya? Direkam loh. Dari Ya, 2021. 2 kali lah, 2 kali. 2 kali ya. Pertanyaan kedua. Kata terakhir. Pertanyaan terakhir dari MC. MC kan punya pertanyaan banyak. Tips buat agent yang masih agent itu apa, Bang? Lebih detail kok. Jadi kalau Ya, maksudnya buat agent yang baru join atau yang masih statusnya agent, tipsnya buat mereka tuh. Agent itu kan ada berbagai macam ya, backgroundnya ya segala macam. Tipsnya itu, gua nggak bisa tips ini satu berlaku untuk semua gitu. Intinya agent ya satu sabar. Mungkin lo punya waktu banyak, waktunya lain-lain. Ikut training, lakukan aktivitas. Yang paling penting sebenarnya kalau lagi down, lagi stres, jangan malah menghindari leader. Soalnya banyak agent yang minder gitu kalau nggak closing, aneh emang. Sama leader juga nggak closing kok. Iya, kita juga closingan lagi sedikit. Kalau ngomong tuh lagi seret, ntar malah dimotivasi. Tapi kita closingan lagi seret, stres juga stres. Cuman kita ada income, masih lumayan. Gitu. Jadi jangan lagi minder, merasa malu, lu malah kabur. Justru mesti cari leader, ajak traktir, biar happy. Tak, kalau lagi stres, Ajak leader. Bami Aceh. Oh iya benar. Iya, ajak leader. Leadernya sekarang pindah rumah kok. Hah? Pindah rumah sekarang gitu. Belum hajatan. Ya, panjang ya, satu orang. Kita mau ketemu apa nih? tergantung lu sukanya apa. Kalau suka Bami kalau mau Apa aja lah yang penting iya, aja. yang penting enak lah. Mau Gitu. ketemu apa? Reglisit bro. Hah? Reglisit. Dikit lah, aman kok, kalau harta mah aman. Gitu, tips untuk agent, jangan menghindari leader kalau lagi down, nggak ada closing, nggak ada apa, kadang malu, stres malah nggak mau ketemu leader tuh malah salah. Jadi intinya harus ketemu. Kalau dalamnya karena leader gimana? Itu yang gua tuh. Bagus kan? Singkat
leader, lu mesti selesaikan di tempat Bani. Secara jantan ya. Iya. Saya Leader yang bayar. Oh, Kalau enggak, leader ajak founder supaya Contoh leader punya leader lagi. intinya harus diselesaikan. Iya. Benar, itu udah jawaban paling logis. Nggak faedah banget. Apa lagi? Cara lu juga visi bilang apa kok? Cara yang si Erni putar ulang aja. Tahu deh, jelasin. Itu udah tuh. Tes. Oh ya Kok, sorry, lu kan udah ngambil hitungan nih. Nanti gua mau tahu cara hitung aktuaria, boleh nggak sih? Apaan lagi? Hitung premi gitu sama Habis secara garis waktunya, gitu. habis. Gak apa-apa, Ibu Ronda gak apa-apa ya nunggu ya. Ini jadi jawab dulu kan nih? Iya, iya. Misi 88, ini jangan nyontek, blok-blok ketimplok. Sis bro, Prudential ada produk baru, PCB 88. Kenapa 88? Karena covernya sampai usia 88. Untuk UP 1M, kalau wanita usia 40, preminya sekitar, ini gua agak lupa nih ya, preminya Tapi pokoknya 56 juta per tahun. Preminya kedengaran tinggi ya, Koci. Tapi lu kasih gua kesempatan, gua jelasin dulu ya. Itu harus diomongin, kata Ci Erni. Salam. Ini premi cuma bayar 5 kali, jadi totalnya 280 juta. Benefitnya ada 4 kok. Iya, atau sis bro. Om, tante, opa, oma. D. 1. Tutup usia, cair 1M. Ini tulisannya juga nyontek, plak-plak itu jangan ditulis panjangan, tutup usia. Ngomongnya juga tutup usia gitu ya. 2. Critical illness, cair 1M. Nyontek, benar-benar nyontek. 3. Tutup usia, CI cair 1M. Ini salah satu aja ya. Jadi kalau ini udah cair, polisnya selesai, berhenti. Tutup usia karena kecelakaan, cair 3M. 1M plus 2M. Jangan pernah sebut 3M. Kenapa? Karena ini ada maksimalnya 6. Jadi kalau pada saat, kalau ini ngomong kan, ngomong 1, kalau pada saat ngomong lagi 5, ini 5, ini 5, ini 5 plus 6. Ya, jadi kita nggak ngomong 300%. Kita nggak suruh nasabah ngitung intinya. Keempat, kalau kita masih sehat-sehat aja sampai usia 88, cair juga kok 1M. Jadi intinya duit segini udah pasti jadi minimal 1M kok. Uangnya pasti balik, nggak ada uang yang hilang. Udah, cuma 3 menit kan. Tambahin kan. Sekarang kalau pemegang polis baru dapat 10% cashback. Ada promo apa sebutin dah? Terus handlingnya tuh buat bikin dia bunga apa penggunaan ini buat dia beli apa? Gue cuma ngomong begini doang. Kan ada Kalau penggunaan berarti kan sebenarnya lu sebelum ngomong produk. Makanya kayak tadi kan, kalau misalnya ini temen pakai cerita kan storytelling. Temen gua tumor otak, kanker. Biayanya siapa yang bayar? Terus kalau misalnya harus kasih biaya hidup gimana? Ya itu tergantung lah gimana cara ngomongnya ya masing-masing, karena gua nggak terlalu bisa contohin. Kalau gua soalnya lah udah deket teman-teman gua cuma tinggal ngomong, bro ada produk baru si 88. Karena nasabah gua nasabah itu aja berulang-ulang. Udah, kalaupun lu rasa ini produk nggak ada gunanya, tahun ke-20 lu tutup aja bro, preminya balik 100%.
Kalau lu rasa produknya nggak ada guna, tutup aja, remnya balik. Ruginya apa? Nah, ininya yang tuh sesuaikan ya. Maksudnya nggak semua orang premi 5.6 bisa bayar. Kalau nggak 1M, 500 juta juga nggak apa-apa. Jadi 28. 250 juta juga nggak apa-apa. Jadi 14, 1 jutaan. Masih make sense. Udah gitu aja, visi 88. Oke, lanjut ya. Banyak nasabah gue kadang nanya, itu emang cara nentuin repricing harganya itu dari mana, misalnya 10% gitu-gitu loh. Maksudnya variabel yang ditentukan itu biasa dari aktuaria itu seperti apa? Ibu Rondang, mohon bantu jelaskan. Ibu Rondang nggak ngerti. Maksudnya sebagai pengetahuan kita aja, nggak usah terlalu detail. Apa intinya? Variabel apa yang dimasukin ke dalam buat perhitungan angka Apa itu? cara repricing lah? Ya, angka apa aja sih yang sebenarnya dimasukin ke dalam? Ya nggak bisa, gua kan nggak bisa ngomong secara detail. Iya. Masih variabel apa aja? Variabel apa aja? Ada probability orang sakit, ada probability orang meninggal. Oke. Nggak Itu ada. tiap perusahaan beda kan? Sama, Nah, maksudnya untuk angkanya tiap perusahaan beda. variabelnya sama. Ya, variabel sama. Yang membedakan intinya gini aja dah, sesimpel mungkin ya, sesimpel mungkin. Bisa jelasin ya. Sesimpel mungkin gini. Dari premi dulu loh. Iya, ini ngomong kesehatan aja ya, ngomong kesehatan aja. Jadi kalau di laporan keuangan itu total premi. Premi yang kesehatan, contoh, prudensial 10T, 5 premi 10T. Tapi ternyata klaimnya 10T, bocuan. Kenapa bocuan? Karena ada komisi lagi. Komisi ke agent aja berapa? 20% lah ya, 2T. Terus ada Overriding. udah termasuk di sini semua lah. Ada biaya kantor pusat, kan ada bayar gaji, bayar orang apa. Anggaplah 10% 1T. Minus 3T. Teori gampangnya, premi harus jadi 13T. Ini pun gak ada cuan. Ini naik 30%. Tuh, repricing 30%. Dengan harapan ini klaim bisa turun lah jadi 9,5T, jadi ada cuan. Karena kan klaim bisa naik, bisa turun kan. Makanya dibikin PP Hos supaya biaya rumah sakit nggak terlalu mahal, supaya orang nggak sedikit-sedikit klaim. Teorinya begitu. Kenapa dibikin PP Hos? Supaya klaim ini nggak naik lagi. Jadi repricing nggak terjadi. Si Bro ada profit lah 0,5T. Nah, teorinya repricing itu seperti ini. Kalau ternyata ini naik lagi, repricing lagi. Kenapa repricing lagi? Kalau dia nggak repricing, suatu saat Prudential bangkrut, selesai semua asuransi kesehatan. Nah, gitu. Kalau premi, Apanya? maksud premi dasar seperti pricing. Maksudnya bagaimana? Kan kalau mau bikin produk baru kan pasti ada premi yang terbentuk kan. Itu variabelnya apa? Sama juga atau beda? Waduh, itu jangan panjang lah. Banyak. Nggak usah. Jangan, nggak usah. Private aja ya. Itu private aja lah, nggak usah. Nggak penting. Lu ke nasabah juga nggak ditanya variabelnya apa aja. Oke. Ya, secara ini aja di variabel ini, klaim, komisi, ada biaya, sama aja kayak bikin bisnis apa? Babi. Ada apa aja? Bahan baku, ada bayar orang yang masak, ada bayar biaya marketing kan, pasang iklan kan, bikin babi. Sama itu, intinya bahan bakunya ya bahan dasar itu. Oke. Ini beneran terakhir loh. Visinya apa di sini? Visinya apa? Ya, visi. Mau jadi kayak gimana di sini? Jangka panjangnya yang saya pengen ya, saya mau membangun bisnis di sini. Jadi intinya saya bukan mau jualan polis. Jadi kita cetak AD yang banyak, bikin kantor, bikin ET8 ya nggak? Edris Together, perjuangan. Jalan banteng. Iya, ya. Kita mau bikin bisnis, jadi cetak AD yang banyak. Tapi sebelum ngomong jauh-jauh, saya percaya
tangga itu nggak dibikin langsung 2 meter, nggak bisa naik. Jadi 10 cm, 10 cm, 10 cm. Sebelum bikin kantor, mesti punya 6 AD. Sebelum punya 6 AD, harus punya 1 AD. Sebelum punya 1 AD, harus promosiin AAD dulu. Kalau kita tahun ini nggak punya AAD, kayak gue, nggak punya AAD direct, apa yang mau dipromosi jadi AD? Jadi fokus, paling pertama, promosiin AAD direct. Kita fokus AAD direct. Karena grup lain, kita punya grup juga fokus AAD direct. Fokus AAD direct. Teorinya promosiin 2 AAD. Sebelum 2, 1 dulu. Sebelum promosiin AAD, bikin agentnya aktif dulu. Sebelum agentnya aktif, rekrut dulu. Udah begitu aja. Sebelum rekrut. Oke, makasih Kak Robi. Siapa? Semua nanya lagi. Kapan selesainya? Udah selesai nih, gak ada kata nih, gua udah kelar nih. Udah, makasih. Makasih. Oke, Pocong mana ya? Tuh. Pocong ada ya? Oh ya, silakan maju kalau Andi Irawan Apa dong, apa? buat kasih ini angpaunya. Angpaunya elektronik ya? Dia makan dulu dia makan. Ada yang foto? Foto di sini. Hah? Foto langsung ini. Foto langsung ini, si Lole.